merupakan mobil yang dari konsep sampai aslinya tetap mirip. Merupakan mobil yang belum keluar di Indonesia. Ini adalah Hyundai Ioniq 6. Selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah video pembahasan mobil yang belum ada di Indonesia. Siapa tahu Anda mau menabung dulu untuk mobil ini, karena siapa tahu masuk Indonesia. Hyundai merupakan merek mobil Korea yang sudah berdiri 50 tahun lebih dan tidak punya mobil legend. Tidak seperti pada merek-merek Jepang dan Eropa. Tapi sekarang mereka berusaha keras langsung pada mobil listrik, membuat mobil-mobil calon legend. Karena ya lihat saja bentuknya Ioniq 5 dan Ioniq 6 ini berawal dari mobil konsep yang namanya Hyundai Prophecy. Kenapa dinamakan begitu? Namun setelah jadi mobil beneran namanya Ioniq 6. Dan Ioniq 6 itu bukan generasi penerus dari Ioniq 5. Ini beda jenis mobil. Bahkan kami dengar akan ada Ioniq 7 dan itu bentuknya adalah SUV. Ioniq 6 memakai platform elektrik yang sama dengan Ioniq 5, platform Hyundai eGMP. Kepanjangannya adalah Electric Global Modular Platform, suatu platform mobil Hyundai khusus mobil listriknya. Berarti tidak akan ada Ioniq 5 dan Ioniq 6 dengan mesin internal combustion. Ioniq 6 dibuat di Korea saat ini. Mudah-mudahan nanti akan diproduksi di Indonesia. Ya siapa tahu. Seperti Ioniq 5, Ioniq 6 ini walaupun kelihatannya kecil, tapi aslinya lebih besar daripada yang terlihat di gambar. Punya panjang total 4.855 mm, 220 mm lebih panjang daripada Ioniq 5. Namun wheelbase-nya sedikit lebih pendek, yaitu 2.950 mm. Mendapatkan pilihan kapasitas baterai antara 58 sampai dengan 77,4 kWh. Motor listriknya ada yang tipe hanya di belakang saja dan ada juga yang depan belakang. Dual motor jadinya, all wheel drive. Nah, yang dual motor itu katanya 0 ke 100 km per jam bisa ada yang di bawah 5 detik. Mungkin yang versi kencangnya. Ioniq 6 ini bentuknya sangat sporty, suatu coupe 4 pintu yang sangat jauh berbeda gaya dengan Ioniq 5. Di Ioniq 5 itu lebih ada retro-retro kotak-kotaknya, dan kalau yang ini bulat-bulat, bahasa desainnya berbeda. Tapi karakternya mirip. Moncongnya itu, seperti ada Porsche-nya. Seperti campur-campur mobil sport di dunia. Desain depannya difokuskan ke aerodynamic. Coefficient of drag-nya 0,21. Lumayan sekali, berarti bisa menghemat di kecepatan tinggi. Ada 6 titik atau pixel di depan, ngasih tahu bahwa ini Ioniq 6. Dan ada banyak pixel lagi di bagian lain pada mobil ini. Tapi 6 pixel itu juga bisa untuk status baterai pada saat nge-charge. Macam baterai drone, jadi pas di-charge bisa tahu kira-kira berapa persen. Pixel itu memang bahasa desainnya Ioniq. Jumlah pixel yang ada pada mobil ini adalah 736. Itu bagian luar saja, belum dalam mobil. Di bagian bawah bumper juga ada lubang yang bisa buka tutup sendiri seperti di Ioniq 5. Kalau dilihat dari samping siluetnya, Ioniq 6 ini mirip dengan Mercedes-Benz CLA atau CLS. Dengan bagasi model jatuh ke bawah. Ada spion kamera. Spion kamera. Itu ngelihatnya tidak seenak spion cermin konvensional. Spion seperti ini sudah ada di Audi e-tron dan Honda E, yang ternyata banyak orang tidak suka. Kemudian handle pintunya, itu persis sama dengan yang ditemukan di Hyundai Ioniq 5. Velg yang terpasang pada mobil ini adalah 20 inch. Desainnya tidak seperti velg-velg pada electric car. Belakangnya, ini sisi yang kami paling tidak suka pada Ioniq 6. Macam seperti Porsche, tapi ini lebih jatuh. Ada macam spoiler ducktail 2 buah, atas dan bawah. Mungkin biar terlihat tidak terlalu rendah, sama seperti di Ioniq 5. Sama seperti di Ioniq 5, lampu belakangnya pixel-pixel. Namun yang ini menyala dari ujung ke ujung. Bagian spoiler atasnya ada lampu remnya juga. Bahkan ada yang menghadap ke atas. Buat apa? Mungkin biar dilihat UFO. Kap mesin di depan ini kalau dibuka katanya ada bagasinya juga. Ya seperti di Ioniq 5. Ada tempat untuk naro-naro tapi tidak terlalu besar. Sekarang interiornya. Ada miripnya dengan Ioniq 5. Modern dan ada simpelnya. Layar tengah dan instrumen cluster seperti jadi satu. Di ujung kanan kiri dashboard ada layar untuk spionnya.
Setir dan shifternya juga mirip. Tapi ini kenapa 4 pixel di setir menyala? Ternyata berfungsi untuk voice command. Jadi pixel di setir itu berkedip saat kita pakai voice command, macam Kit di Knight Rider. Do you wish further information on Silicon Valley? Hell no, I want to know who you are and how you're listening in. There's no reason for increased volume. I am scanning your interrogatives quite satisfactorily. I am the voice of Knight Industry 2000's microprocessor. KITT for easy reference. Konsol tengahnya panjang dan tinggi, nyambung dari dashboard. Ada bagian bawahnya juga untuk naruh-naruh barang. Dan yang uniknya ini sudah tidak terlihat lagi di mobil zaman sekarang, yaitu switch power window yang ada di konsol tengah. Ini seperti mobil Eropa zaman dulu, sehingga pintu pada Ioniq 6 itu bersih, tidak ada switch power window, pintu depannya, kalau pintu belakangnya ada. Door panelnya ini jadi mainan desainernya lagi. Ambient light-nya bisa bergradasi cahayanya. Dan kantong pintunya itu transparan, jadi kita tidak ketinggalan sesuatu di kantong pintu itu. Lacinya seperti di Ioniq 5, model laci rumah, ditarik dan bergeser terbuka. Lantainya rata karena di bawahnya hanya ada baterai yang rata. Tidak ada kopel maupun pipa knalpot. Walaupun mobil ini model coupe yang biasanya headroom interiornya kecil, berdasarkan dari research kami, ini headroomnya lega. Padahal di bawahnya ada baterai yang tebal. Mungkin joknya itu rendah sekali. Desain jok depannya juga unik. Sementara karena ini wheelbase-nya cukup panjang, legroom belakang pun lega. Walaupun kami tidak yakin jok belakangnya enak untuk diduduki karena lantai yang tinggi ini. Material-material yang ada pada Ioniq 6 penuh dengan material recycle seperti pada Ioniq 5. Memang terdengar tidak penting, namun hal-hal kecil recycle ini penting untuk anak cucu kita nanti. Overall, mengenai Hyundai Ioniq 6 merupakan mobil yang belum bisa kami ambil kesimpulan karena belum pernah melihat langsung. Bagus atau jelek memang selera. Yang pasti mobil ini lagi-lagi merupakan langkah berani Hyundai dalam desain. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.